Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah sehat Bu Renden. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Rina. Pada hari ini Bu Rina akan saya supervisi ya. Apakah Bu Rina sudah siap untuk disupervisi? Insya Allah siap. Terima kasih Bu Rina. Untuk supervisi kali ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Ya, capaian pembelajaran hari ini siswa atau peserta didik mampu memahami mengenai kelangkaan, Ya. kemudian mampu membuat skala prioritas untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tentang pelajaran ekonomi Ibu ya? Betul. Pelajaran ekonomi di kelas? Di kelas 10E7. Oh, di kelas 10E7. Baik Bu. Nanti pada saat Ibu mengajar, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa saja Bu? Hari ini tujuan utamanya ya, terutama yang ingin dikembangkan adalah kemampuan siswa dalam membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ya. Kemudian mereka dapat mengaplikasikan dan menentukan pilihan dengan akal sehat, terutama dalam menyusun skala prioritas. Untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai ya, tadi kan Ibu menginginkan anak-anak itu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kira-kira apakah ada metode atau strategi yang akan Ibu gunakan agar anak itu bisa mudah memahami materi yang akan Ibu capai nanti? Metode hari ini memang lebih ke discovery learning ya. Jadi nanti mungkin saya akan mengetengahkan beberapa kasus mereka yang mencari tahu apakah itu kategorinya kebutuhan atau keinginan gitu. Hari ini memang tidak menggunakan teknologi, lebih berbasis kertas yang saya sudah laminatin dengan simulasi menggunakan batu sama pasir. Jadi ada media ya Bu ya? Ya, ada media yang disiapkan. Sudah menyiapkan media luar biasa Ibu. Saya jadi penasaran ingin melihat langsung bagaimana pembelajaran Ibu di kelas. Ya, siap Bu. Oke, selamat bekerja Ibu. Nanti saya datang ke kelas Ibu. Siap, insya Allah. Turun pisan. Mohon juga bimbingan dan masukannya. Sama-sama Ibu. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Ibu dapat tercapai dan kegiatannya nanti akan berjalan lancar ya Bu. Ya, Itu saja mungkin Bu Rina. Saya karena memang sudah selesai, jadi saya sudahi saja. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi ya dengan pembelajaran ekonomi hari ini spesial. Mungkin mudah-mudahan bismillah kita luruskannya, belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau Ibu lihat absensinya barusan ada 4 orang yang tidak hadir ya, 3 orang sakit, 1 orang izin. Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera diberi kesehatan. Nah, yang izin diberi kelancaran. Yang ada di sini sehat semua ya? Bahagia nggak? Nah, wajah memiliki itu bahagia Jis nggak? Jadi kalau perut kosong jadi tidak bahagia gitu. Ya mudah-mudahan bahagia semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu ekonomi ya. Kalau yang kemarin kita baru perkenalan kan? Alhamdulillah di sini sudah punya catatan ya. Untuk tes 3 menitnya yang permainan lolos 1 orang. Untuk hasil asesmen awalnya ada 2 orang yang nilainya tertinggi itu 80, berarti betul 4 ya. Nesa dan Zakwa. Selamat buat Nesa dan Zakwa. Udah ya, bisa membedakan kan antara sosiologi, geografi, ekonomi dan sejarah ya, bisa dibedakan. Kalau ilmu ekonomi membahas apa sih? Uang lulus ya. Yang terbayang ketika mendengar kata ekonomi pasti uang. Apakah setiap hari kalian melakukan kegiatan ekonomi? Ya.
kira-kira. Kalau usaha ada yang gratis ya, gitu ya. Kalau kalian mendukung usaha teman, jangan minta gratisan tuh ya. Tester sekelas satu kali. Tester sekelas gitu ya. Jadi hari ini ternyata di kelas juga kita banyak melakukan kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu bukan ilmu yang sulit dipelajari, bukan ilmu yang mengawang-awang gitu ya. Jadi betul-betul ilmu yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kalian duduk di bangku ini sebetulnya melakukan kegiatan ekonomi, menggunakan buku, pensil, pulpen, itu juga ekonomi. Kegiatan apa yang dilakukan ini? Ya, kegiatan ekonominya apa berarti? Konsumsi. Pulpennya habis, berarti dikonsumsi. Lampunya habis, tapi digunakan maka akan semakin aus. Itu juga kan kegiatan konsumsi. Berarti setiap hari kita selalu melakukan kegiatan konsumsi walaupun tidak langsung berhubungan dengan uang. Nah, kalian di sini saja belajar sedang mengkonsumsi ibunya, tapi saya dihabiskan ya, digunakan. Itu kan tidak hanya barang tapi juga jasa. Bisa dipahami ya? Berarti apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari aturan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Luar biasa. Ada yang menambahkan? Betul ya. Tuh, sudah dilengkapi. Bagus banget ya. Jadi ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu kebutuhan apa? Sesuatu yang perlu dipenuhi. Sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akan berpengaruh pada kelangsungan hidup. Jelas? Sesuatu yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Itu coba tanya ya. Azam. Ya. Makan pagi sebelum berangkat sekolah. Jadi itu ya. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kenapa? Kalau nggak makan, kalau bisa makan. Wih, kalau nggak makan nggak bakal bisa berangkat. Semua biasa sarapan sebelum berangkat sekolah? Ya, bagus. Garcia. iPhone keluaran terbaru agar tidak tertinggal dari teman-teman. Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kenapa? Pakai yang lama pun tidak jadi masalah. Yakin keinginan? Ada pengen iPhone terbaru? Katanya akan lebih rendah dari awas, hati-hati. Berarti tadi sudah jelas kalau kebutuhan dan keinginan itu kan tidak terbatas ya. Sedangkan sumber daya yang
yang 500 juta dari Ka'bah ke hotel itu sangat dekat. Jadi yang memang bikin tenda gitu ya, merapat ke daerah Ka'bah harus bareng-bareng tidur, harus bareng-bareng MCK. Nah mereka yang punya uang 500 juta kan sudah enak di hotel ber-AC, kemudian jaraknya pun dekat gitu ya, sampai katanya seminggu berdoa di depan Ka'bah pengen jadi orang kaya, pengen bisa ibadah dengan lebih mudah gitu ya. Itu juga kan bisa dikategorikan kelemahan sebenarnya ketika ongkos naik hajinya terlalu tinggi ya. Bisa dipahami ya? Nah maka dari itu kita akan dihadapkan selalu dengan yang namanya pilihan. Di jawaban nomor 1 kemarin di tes asesmen awal ya. Jadi ilmu ekonomi itu salah satunya membantu kita untuk melakukan pilihan dalam setiap tindakan ekonomi yang kita lakukan. Sekarang kalau kita lihat kegiatan ekonomi misalnya, coba siapa ya yang depan? Kayla. Ada berapa sih kegiatan ekonomi? Selain konsumsi tadi? 3 aja. Produksi, oke. Satu lagi laki-laki. Sini. Gambarnya termasuk ke produksi, distribusi atau konsumsi kayak di shop ini? Ya, kok mau kira-kira ya. Terangnya hari ini masuk ini. Lihat gambarnya, kamu temukan di mana ya? Citra. Oh sebangku. Sabangku dewenya nggak sengaja. Udah, kira udah produksi, distribusi, konsumsi. Oke. Kelihatan dari belakang gambarnya? Jangan badami. Udah sama ya. Jangan menyampah. Oh iya, jangan menyampah juga. Betul. Pintar. Gak bisa lahan maksa ya di bawah. Di pinggirnya boleh lah di sini. Nah ini hasil pemilahan teman-teman kalian ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Coba dilihat dengan setuju? Ada yang kurang setuju? Betul semua? Ada konsumen yang betul-betul memang dia punya keinginan dan juga punya kemampuan.
keinginan kita bisa dipenuhi ya, ada kelangkaan, ada keterbatasan ya, yang kita miliki, maka kita perlu melakukan skala prioritas. Yang lain jelas kelihatan nggak kalau di sini? Atau minta mejanya satu boleh ya? Mejanya akmal. Nah, kita lebih memahami tentang skala prioritas dulu. Ini ibu punya oleh-oleh bekas Ibu Fitri, bekas lampunya. Ini ada toples kosong. Ini ada yang sudah terisi batu. Ya, batu. Aduh, ini yang habisan lapannya ya. Ada pasir. Karena lainnya adalah pasir yang seperti Oreo. Akmal sama Firza harus bisa memasukkan semua batu dan pasir ini ke dalam kotak ini. Kemudian tutup kembali, ya. Silakan. Yang lain boleh berpikir juga caranya. Atau ada yang sudah pernah melakukan simulasi ini nggak? Belum. Mau bikin apa? Bikin apa lain? Memasukkan batu dan pasir ke dalam toples tanpa terkeluar. Jangan sampai ada yang tidak dimasukkan. Orangnya rapi ya kayak ini. Pilih dulu yang kecil-kecil dulu. Berhasil ya? Mantap, boleh tepuk tangan. Mungkin nggak ini semua nggak bisa masuk? Mungkin. Kalau caranya gimana? Pasir dulu. Ih, paling alhamdulillah ya. Kenapa ketika Firja sama Raya tadi milih masukin apa dulu tadi pasir sedikit, terus baru dulu ditata ya, pasir lagi, baru batu-batu besar, baru terakhir pasir. Dengan cara itu Firja sama Raya yakin pokoknya semua bisa masuk. Kalau pasir dulu tadi kata teman-teman, kira-kira bakal bisa masuk nggak? Enggak, kenapa? Nanti ada sela-sela yang kecil yang tidak akan mungkin diisi. Mau dibuktikan nggak sama pasir dulu? Oh, ini udah berhasil ya. Saya sama video sudah berhasil. Dan ada yang mau menjelaskan hubungannya dengan skala prioritas? Silakan. Apa yang sudah dilakukan Raya dan Firza? Ada yang mau menjelaskan, mencoba menghubungkan simulasi yang kita lakukan ini? Tuh, ini kan nggak bisa masuk katanya. Baru coba-coba geser-geser tetap aja ya, angka sulit. Hubungannya dengan skala prioritas kira-kira apa? Mendahulukan mana ya? Bisa dimasukkan? Ibaratnya batu besar ini adalah yang memang menjadi kebutuhan kita, yang penting, yang
aktivitas-aktivitas yang sebetulnya bisa dilakukan di sela-sela aktivitas kita yang lain, atau yang berupa kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting, gitu ya. Ternyata ketika kita memasukkan batu dulu, pasir itu akan bisa mengisi di sela-sela batu tersebut. Tapi kalau kita memasukkannya pasir dulu, ternyata baliknya tidak akan bisa masuk walaupun dipaksakan. Artinya kalau dihubungkan dengan kebutuhan kita juga sama ya. Kalau kita memaksakan memenuhi dulu kebutuhan kita yang sebetulnya bisa ditunda, ternyata kebutuhan kita yang betul-betul penting malah tidak ada. Sip ya. Baik, terima kasih Firda, terima kasih ya. Oke, boleh kembali ke tempatnya di pos kami semua rapi sudah pada tempatnya. Jadi besok pagi kita sudah dengan semangat siap berangkat pada waktunya. Sanggup nggak? Tuh, belajar ekonomi sampai ke sana loh. Ya, skala prioritas dari kegiatan kita sudah benar aja, pasti pengelolaan keuangannya nanti akan benar. Jangan sampai kejadian ya, banyak di antara kita istrinya padahal pegawai negeri, suaminya juga pegawai negeri, dua-duanya punya gaji tetap yang sudah jelas gitu ya besarannya, tapi gajinya min, bukan nol lagi, min, karena harus bekerja harus dibayarkan. Bayar nggak? Kalau kita kerja yang kita tunggu memenuhi kebutuhan itu kan gaji, ya. Ini setiap bulan gajinya udah nggak ada, maka pasti etos kerjanya pun akan menurun ya. Apa yang saya kejar, apa yang saya peroleh rasanya udah nggak ada, padahal kesalahan kita sendiri. Nah itu bisa sepaham itu ya. Kemudian baru ke yang penting dan tidak genting. Ini salahnya kalau kata ibu bahasa Indonesia. Lalu misalkan yang kurang penting tapi genting. Nah, yang terakhir mungkin yang sifatnya memang kurang penting dan juga tidak genting. Ini skala prioritas. Mulai hari ini tidak ada lagi yang pusing ngerjain tugas karena sudah jelas mana dulu yang harus dikerjakan. Tidak ada lagi yang kurang uang, kapan kosong mungkin kaya raya di awal bulan, mesti di akhir bulan ya, gara-gara tadi di awal bulan pas punya uang makan dengan yang diinginkan, kemudian segala lapar mata lumayan kulinari naik ya di sini ya sekarang ya, kayaknya enak semua gitu ya. Kemudian di akhir bulan dia udah gak kebagian apa-apa. Suatu saat kalian pun akan jauh dari orang tua. Kan kuliah pengen keluar kota ya. Ternyata dikasih uang sebulan sekian, ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Tergantung bagaimana kita menyusun skala prioritas ini. Produksi, merakit mobil. Kalau yang ini distribusi, hati-hati.
selalu benar-benarnya. Yang bulan kan harus ada, nggak boleh nggak ada ya. Namun dari wajib ada kapas, dan baju besok. Ya, kekurangan uang misalkan di luar budget yang sudah ditentukan, atau ada teman-teman yang masih sulit mengatur waktunya, mana dulu yang harus dilakukan, mana yang bisa ditunda. Jadi kalau ada teman ngajakin mabar padahal kamu sedang belajar, kamu bilang tidak, tidak sama, maka kamu aja minumnya nanti dulu bentar. Kalau belum selesai, kamu bilang mabar. Kalinya kita jam 10 selesai. Yang masih bangun sampai jam 12 kasih tahu, suruh tidur, ya bisa. Ya karena tidur itu juga kebutuhan, jangan salah. Segitu dulu mungkin dari ibu. Ada yang mau memberikan rangkuman apa yang kita mulai hari ini? Ada yang mau memberikan rangkumannya? Silakan ya Bu. Oke, Raisa lagi. Oh, Pak. Bapak, gimana Raisa? Mengelola keuangan agar kebutuhan yang utama dan seimbang. Sip. Saya bisa dipahami. Jadi nggak ada lagi anak E7 yang lupa bayar kas karena sudah ada targetnya, sudah ada ininya ya. Udah ada segala peruntukannya dari orang tua kita kan udah lihat. Terima kasih ya atas hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nenden, Ya, Masya sehat. Allah, Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa ya Bu. Saya tadi sudah datang ke kelas Ibu, mensupervisi Ibu, luar biasa. Saya lihat juga administrasinya sangat lengkap, pembelajarannya juga lancar. Saya kagum sekali sama Ibu. Oke Ibu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu pasca supervisi. Nah, tadi setelah kita melakukan supervisi ya. Nah, tadi Ibu di kelas E7 ya Bu. Materinya adalah pelajaran ekonomi tentang apa tadi Bu? Tentang kebutuhan Oh, dan skala kebutuhan prioritas. dan skala prioritas. Oke. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi, Ibu bisa tidak membuat merefleksikan apa saja yang sudah tadi Ibu alami di kelas? Dari yang sudah dialami di kelas, memang alhamdulillah sebagian besar sesuai prediksi dan sesuai harapan yang awal sudah saya rencanakan. Gitu, hanya ada beberapa hal mungkin yang belum tersentuh, sepertinya diantaranya tadi belum ada kerjasama antar teman, jadi tidak ada kerja kelompok kecuali tidak ada kerja dalam kelompok. simulasi saja ya, itu juga antara 2 orang. Jadi memang belum ada asesmen kelompok atau asesmen Karena individu. memang sepertinya kan materinya baru ya Bu ya. Ya. Jadi belum sampai ke diskusi mungkin Ibu. Tapi juga tadi saya sudah melihat Ibu sudah memperlihatkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Tadi saya lihat Ibu sudah menggunakan gambar, kemudian juga Ibu tadi sudah mengajak anak untuk menyampaikan pendapat menggunakan kalimat. Ya, ada juga anak yang menempel, itu sudah memperlihatkan pembelajaran berdiferensiasi yang bagus. Kemudian juga sosial emosionalnya sudah dapat sekali Ibu tadi. Luar biasa bagus. Tadi saya melihatnya juga saya kagum banget sama Ibu. Tadi Ibu mengajak anak untuk tadi Ibu yang menuliskan kebutuhan ya dan menyusunnya dari yang terpenting. Iya, dari yang terpenting dan tidak penting. Sampai tadi ada slogan apa tadi Bu? Paling penting, genting, sampai yang kurang penting, dan tidak genting. Gitu sepertinya motivasi buat diri saya sendiri. Betul, memang Bu Nenden sebagian besar mengingatkan diri tadi kita saya juga sangat termotivasi dengan apa tadi demonstrasi yang Ibu sampaikan tadi tentang prioritas ya Bu ya. Tadi saya ikut terhanyut dalam pembelajaran Ibu.
Alhamdulillah. bagus sekali gitu ya. Tapi kalau saya boleh kasih saran Ibu? Boleh sekali Mangga Ibu, itu yang diharapkan. Iya, tadi saya melihat Ibu sudah sangat baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nenden atas waktu yang telah diberikan. Setelah saya menyimak proses coaching antara Ibu Nenden dan Ibu Rina tadi, saya sangat mengapresiasi bahwa proses ini telah berjalan dengan sangat baik. Ibu Nenden sudah terlihat menggunakan alur tirta dengan efektif. Ibu Nenden juga telah menanyakan tujuan, mengidentifikasi kebutuhan, serta menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab kepada Ibu Rina. Selain itu, Ibu Rina juga telah menjelaskan secara rinci langkah-langkah pembelajaran yang akan diambil, area pengembangan yang perlu diperhatikan, serta strategi-strategi dalam penyelesaian permasalahan pembelajaran ke depannya. Semoga dengan adanya proses coaching ini, kualitas pembelajaran di kelas semakin meningkat dan siswa-siswi dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari upaya bersama ini. Terima kasih atas kerjasama dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga pendidikan di Indonesia semakin bagus dan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.